Saya tidak akan mencampuri persoalan urusan perang yang terjadi hari ini antara Iran dengan Israel. Itu urusannya Komisi 1, bukan urusannya gubernur. Tetapi ada yang harus menjadi catatan penting kita. Pada sebuah negara yang ternyata mampu mengelola pikiran-pikiran akademik menjadi pikiran masa depan. Dan itu diperlihatkan dalam kemampuan sains di bidang nuklir dan kemampuan sains di bidang persenjataan yang mungkin membuat kita terperangah. Kembali lagi bersama channel Info Langit. Silahkan bantu channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dulu. Tanggapan dan penegasan sosok KDM. Terkait terjadinya perang Iran dan Israel, bagaimana sosok KDM? Ternyata mengambil sebuah hal, atau ilmu, yang mana mengingatkan kepada kita semua. Terkait persenjataan yang harus dimiliki. Bahkan kecanggihan sains. Sehingga terciptanya nuklir. Banyak sekali hal yang bisa kita ambil dari pidato KDM ini, yang mana pidatonya ini menandakan kepintaran sosok KDM. Maka oleh karena itu, untuk teman-teman semua, harap disimak terlebih dulu apa yang disampaikan oleh KDM ini. Selengkapnya, mari kita dengarkan tanggapan dan penjelasan KDM ini. Yang lahir sebuah kebahagiaan, beda itu. Jadi populis belum tentu dia mengharmonikan. Jadi kalau jadi pemimpin populis tidak akan melotot ketika orang bikin rumah di bantaran sungai. Kalau jadi pemimpin populis tidak akan melotot ketika banyak warung yang memaku sebagian atribut warungnya di pohon-pohon. Jadi yang dibutuhkan hari ini bukan pemimpin populis, tetapi pemimpin yang mampu mengorkestrasi seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi satu kesatuan irama, di mana iramanya menuju sebuah kebahagiaan yang hakiki. Dalam bahasa undang-undangnya, manusia Indonesia seutuhnya. Yang saya hormati segenap pimpinan yayasan, kemudian Pak Rektor, saya ucapkan terima kasih. Jadi Bapak ini jadi rektor sangat pas. Karena rektor tuh rata-rata kepalanya pelontos, jadi pas banget. Tepuk tangan ya. Kalau Pak Anton jadi rektor belum cocok karena rambutnya masih relatif tebal. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Wali Kota. Saya ucapkan terima kasih Kota Bogor yang ingin saya kembalikan menjadi pusatnya peradabannya orang Sunda, pusatnya kemajuan dan pusatnya harmoni, karena seluruh sendi-sendi kehidupan di Bogor. Dan ada istilah ya, bogoh ka Bogor, itu penting. Cuman saya belum dapat jodoh dari Bogor, itu masalahnya. Ada Kang Ujang Komarudin, pengamat politik yang hari ini sudah menjadi tim kepresidenan bidang informasi dan komunikasi kepresidenan. Mudah-mudahan hari ini bisa mengkomunikasikan apa yang harus kita siapkan dalam mengelola sistem kepemimpinan kita kini dan ke depan. Seluruh para tamu undangan yang berbahagia, hari ini kita memasuki sebuah era di mana era itu era menuju masa depan. Tetapi ternyata setelah saya menganalisis, orang yang menuju masa depan itu rata-rata memiliki ikatan masa lalu yang kuat. Saya tidak akan mencampuri persoalan urusan perang yang terjadi hari ini antara Iran dengan Israel. Itu urusannya Komisi 1, bukan urusannya gubernur. Tetapi ada yang harus menjadi catatan penting kita. Pada sebuah negara yang ternyata mampu mengelola pikiran-pikiran akademik menjadi pikiran masa depan. Dan itu diperlihatkan dalam kemampuan sains di bidang nuklir dan kemampuan sains di bidang persenjataan yang mungkin membuat kita terperangah. Negeri Mullah di mana pemimpin spiritualnya memiliki kalimat-kalimat yang menghujam dalam setiap perasaan orang yang mengikutinya.
Ternyata dia mampu mengikatkan dirinya pada masa lalu sebagai bangsa Persia. Dirinya pada masa lalu sebagai orang yang memiliki keyakinan yang disebut dengan Syiah terhadap perjuangan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan itu menjadi spirit bagi bangsanya, bahwa dia adalah bangsa yang harus melepaskan diri dari penindasan. Dia adalah bangsa yang harus melepaskan diri dari imperialisme. Kalimat terzalimi itu melahirkan sebuah tekanan psikologi politik. Psikologi politik melahirkan sebuah kebersamaan yang pada akhirnya menjadi energi besar dalam mengangkat derajat dan martabat negaranya. Satu kesatuan ideologi dalam sebuah sistem kenegaraan mula yang berbasiskan imamiyah itu melahirkan spirit besar di mana dia mampu berdiri dengan tegak menghadapi siapapun dengan satu kalimat, kami tidak takut mati. Pertanyaannya adalah, kenapa Kang Deddy selalu bercerita tentang Siliwangi? Kenapa Kang Deddy selalu bercerita tentang Pajajaran? Kenapa Kang Deddy kok seperti kembali ke zaman batu? Tidak akan ada zaman besi kalau tidak melewati zaman batu. Tidak akan ada zaman sains berbasis teknologi digital kalau kita tidak menapaki batu sebagai lelaku peradaban, di mana di Bogor pemimpin besarnya meletakkan peradabannya dalam tulisan batu. Meletakkan peradaban dalam tulisan batu sesungguhnya dia sedang bercerita pada generasi ke depan, kalau jadi pemimpin, karena ini bicara kepemimpinan, kalau jadi pemimpin memilihlah mengukir di atas batu dibanding melukis di atas air. Mengukir di atas batu memerlukan satu ketekunan, yang kedua energi, yang ketiga adalah cibiran. Ketekunan adalah dia harus tekun, menyatukan pikiran dan hatinya serta energinya dalam ukiran di atas batu yang memerlukan waktu yang sangat lama, perlu kesabaran yang sangat tinggi menulis kata-kata yang lahir dari jiwanya. Kemudian yang kedua, dia harus mengeluarkan energi yang besar karena mengukir di atas batu perlu tenaga yang sangat tinggi. Yang ketiga cibiran. Cibirannya apa? Kamu melakukan apa? Tujuannya untuk apa? Untuk apa menghabis-habiskan waktu untuk membuat tulisan di atas batu? Apa manfaatnya bagi peradaban bangsamu? Apa manfaatnya dari peradaban lingkunganmu? Kerangka pijak inilah yang secara sistemik orang lain memahami sejarah itu dibuat dalam sistematika berpikir yang melahirkan kurikulum akademis yang konsisten, yang menuju sebuah peradaban yang menjadi tujuan. Apa sih problem negeri ini, problem Sunda ini, problem Jawa Barat ini dulu adalah Pajajaran ini adalah inkonsistensi kepemimpinan, inkonsistensi sistem sehingga semua orang tidak berangkat pada tujuan yang sama. Kenapa harus cerita Siliwangi? Karena saya ingin mengikatkan manusia pada sejarahnya. Kalau ingin mengikatkan manusia pada sejarahnya, maka manusia diikatkan para peradabannya. Manusia diikatkan pada peradabannya, manusia harus diikatkan pada alamnya. Tidak ada manusia yang mengalami kebahagiaan di bumi ini manakala dia berpisah dengan alam dan lingkungannya. Saya punya tesis tentang itu. Saya berikan contoh kecil saja agar nanti peradaban rumah itu selaras dengan alam. Banyak orang yang membeli rumah dengan harga 150 miliar dipusatkan di Menteng, pusat kota Jakarta. Di rumah itu ada kolam renangnya. Di rumah itu ada salonnya. Di rumah itu ada lapang tenisnya. Di rumah itu ada tempat untuk melakukan gym.
Di rumah itu ada dapur yang memadai. Di rumah itu kamar mandinya luas. Di rumah itu ada ruang meeting. Di rumah itu ada ruang keluarga yang untuk dia bercengkrama dengan TV dan dilengkapi karaoke yang sangat lengkap. Pertanyaannya adalah, apakah penghuni rumah mahal itu selalu tinggal di rumah? Rata-rata mereka paling sedikit Sabtu, Minggu dia sudah pergi. Apalagi kalau dia ditambah kunjungan ke luar negeri. Berbulan-bulan dia meninggalkan rumah yang besar itu. Pertanyaan yang kedua adalah, ketika dia pergi keluar rumah, kemana kerinduan itu ditumpahkan? Maka kerinduan itu selalu ditumpahkan pada dua tempat. Satu ke gunung, dua ke laut. Apa sesungguhnya? Mau dia seorang pemimpin tertinggi pada sebuah negara, mau dia seorang mahasiswa, mau dia warga biasa, secara material dia adalah makhluk gunung. Secara material dia adalah makhluk laut. Kemudian ketika ke gunung dan ke laut, apa yang selalu dia rindukan? Matahari ketika terbit dan matahari ketika tenggelam. Selain matahari ketika terbit dan ketika tenggelam, apalagi yang dia dirindukan? Gemercik air yang jernih, serta depuran ombak yang bergemuruh. Romantisme yang tiada tara, pengantin yang berduit, pasti bulan madu ke gunung dan ke laut. Pengantin yang berduit. Kalau mahasiswa sudah pengantinan,